Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKP 18-2. Pada pertemuan kali ini, saya akan mereview sedikit mengenai hasil UTS kemarin. Sehingga nanti untuk hasil yang didapatkan ke depannya harapannya bisa lebih baik lagi. Baiklah, untuk berikutnya kita lihat di sini sebelumnya untuk pengantar mungkin memang tidak mudah untuk menjalankan ujian atau tes secara online, dan yang dikirimkan pun juga belum tentu sama formatnya. Cuma secara keseluruhan dari kelas SKP 18-2 ini ada satu mahasiswa yang cukup menonjol, di mana hasilnya betul-betul sempurna seperti yang diharapkan, dan sebetulnya itu mudah gitu ya. Kalau Anda mendengar, kalau Anda melihat, itu mudah dan mau membaca. Jadi usahakan untuk tidak terburu-buru dalam mengumpulkan hasil UTS-nya. Anda harus pahami terlebih dahulu kira-kira maksud dari soalnya itu apa. Kemudian nanti Anda mengerjakan, tidak terus ikut-ikutan, yang penting mengumpulkan ya. Sehingga banyak yang terpaksa harus dikembalikan atau direvisi seperti itu. Ya memang sekali lagi lebih sepertinya lebih greget kalau kita ini ya ujian tesnya secara fisik ya. Jadi benar-benar tidak online seperti ini, itu akan kelihatan mana mahasiswa yang bisa mengerjakan dan mana yang tidak gitu. Tapi ternyata di online ini juga semakin banyak kelihatan yang tidak bisa gitu loh ya. Jadi di sini sekali lagi, meskipun Anda itu rajin mengikuti perkuliahan, tapi kalau tidak paham harus ditanyakan ya. Jadi tidak boleh langsung mengerjakan apa adanya seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita lihat dulu untuk hasil dari SKP 18-2 ya. Dari SKP 18-2 di sini. Kita lihat untuk UTS-nya diminta untuk membuat program dari worksheet 3 nomor 1. Sudah ada petunjuknya. Ditambahkan menampilkan nama Anda dan kelas ya. Kemudian capture script dan hasilnya di Word untuk di PDF-kan. Itu cukup mudah sebetulnya kalau Anda paham. Anda membuka worksheet yang mana juga paham karena sudah jelas di sini worksheetnya nomor berapa, terus dari worksheet itu nomor berapa yang harus dikerjakan. Nah, di sini yang saya lihat ya, dari UTS kemarin itu yang menyerahkan 6 ya. Yang menyerahkan 6. Kemudian di sini yang tidak ya. Di sini yang tidak kemarin ada yang menggunakan sistem email karena mungkin masuk ke classroomnya kurang bisa begitu. Tapi dari tugas ini yang dilihat ya, kemarin itu rata-rata sudah 1, 2, 3, 4, 5,
3, 4, 5, 6, 6. Yang mengumpulkan 6 di sini ya. Nah, untuk keseluruhan ini hampir semuanya diserahkan terlambat. Saya tidak paham ya, kenapa tugas yang sudah istilahnya diberikan jauh hari sebelumnya supaya Anda lebih siap, lebih prepare, itu sepertinya kok tidak dianggap begitu. Ya, apakah karena ini online Anda menganggap bahwa ini bukan kuliah gitu. Ini tuh kita sudah masuk ke perkuliahan yang sebenarnya. Kita sudah dalam proses dan ini sudah masuk ke tengah semester. Kita sudah masuk ke UTS seperti itu. Jadi saya mohon minta tolong sekali kepada kelas SKP 18.2 ini untuk kedepannya itu lebih peduli, lebih melihat, terutama di classroomnya ini ya, kalau ada tugas, kalau ada petunjuk dan sebagainya itu dibaca ya. Toh kalian tuh sudah mahasiswa itu sudah bisa mengelola dirinya sendiri, tidak lagi seperti anak SD, anak SMP begitu ya. Jadi yang masih harus dikasih petunjuk, harus bla bla bla. Ini kita sudah ngasih petunjuknya cukup jelas loh di soalnya. Dan kita kasih jeda waktu, Anda tinggal mengumpulkan, tapi ternyata juga sebagian besar itu diserahkan terlambat. Malah ada yang bertanya juga kapan terakhir dikumpulkan. Ini saya tidak paham sama sekali, apakah dia tidak membaca dari classroom yang sudah diberikan di situ, padahal dari tugas-tugas itu saya sudah berikan informasinya lewat WA group begitu ya. Jadi masing-masing WA group itu sudah saya informasikan sekali lagi bahwa akan ada UTS minggu depan, mohon disiapkan begini. Nah itu saya tidak paham ya, apakah itu hanya dianggap sebagai iklan saja yang lewat atau bagaimana ya. Nah untuk ke depan itu mungkin mohon maaf ini saya tidak akan mentolerir lagi untuk beberapa tugas yang diserahkan terlambat. Ini nanti menjadi suatu kebiasaan. Meskipun kita melakukan kelas secara online, saya harapkan Anda juga komitmen untuk bisa memberikan yang terbaik untuk hasil studi Anda. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada yang menarik dari perhatian saya, ada satu mahasiswa yang menyerahkannya juga tepat waktu dan hasilnya pun ternyata sangat memuaskan. Dia mendapat nilai tertinggi. Ini punyanya Mas Niko Fernandez. Kita link dulu untuk hasilnya. Nah, silahkan diperhatikan. Contoh hasil rekan Anda yang mendapatkan nilai terbaik dengan sedikit peduli membaca soal ujian, beserta membaca waktu tenggat untuk mengumpulkan. Ya, membaca waktu tenggat untuk mengumpulkan. Ini yang harus diperhatikan. Ya, jadi sekali lagi kita lihat di sini ada hasil yang disebutkan. Dia menuliskan ini cukup komplit ya. UTS 100 poin buat program dari, dituliskan di sini biar tidak keliru. Bagus sekali nih teman Anda. Ya. Bentar ya. Jadi sekali lagi itu harus diperhatikan di situ. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi di sini dilihat sekali lagi. Bentar ya.
dari cara dia mengerjakan soal ini dia cukup teliti ya. Meskipun saya mengenal Mas Niko ini ketika kuliah juga sebetulnya biasa saja ya, tapi pada saat mengumpulkan yang online ini saya melihatnya cukup oke sekali. Jadi ini dibuat, kemudian masuk ke sini, mencoba kontrol alur percabangan, dia membuat tema percabangan ya, kemudian respon.write, hari ini gajian, belum gajian, cukup ditambahkan nama. Kemudian masuklah ke localhost yang dibuat, dan memang itu dibuat betul oleh Mas Niko. Hasilnya seperti ini. Ini sudah merupakan contoh hasil yang luar biasa bagi saya sebagai dosen pengampu, karena melihat ternyata masih ada mahasiswa yang bisa menangkap apa yang saya inginkan dan sempurna. Itu yang rasanya tidak bisa diungkapkan dengan apapun ya. Jadi saya apresiasi sekali ini dengan tugasnya Mas Niko Fernanda mendapat nilai yang paling bagus. Kemudian ini bisa dilihat sebagai contoh bagi teman-temannya yang masih banyak yang bingung begitu ya. Jadi usahakan kalau memang Anda itu masih bingung silahkan bertanya. Toh jadwal bertanya pun itu kalau saya lihat tidak selalu melihat pada jam belajar mengajar. Banyak yang bertanya di luar jam, itu pun juga tetap dijawab. Ya, jadi memang kuliah online ini Anda lebih bebas untuk bertanya sebetulnya. Bisa lewat WA group, bisa langsung japri ke dosen pengampu. Itu hal yang luar biasa yang harusnya bisa Anda manfaatkan sebetulnya. Ya. Nah, kemudian berikutnya untuk yang kedua itu mendapatkan nilai yang lumayan adalah Agus ya, tapi ini masuknya ke kemarin email ya, karena dia kesulitan untuk masukkan ke Classroom. Kemudian ini yang saya bahas yang di Classroom saja. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini maksudnya apa ini yang dikerjakan? Ini kan tidak membaca sama sekali dari soal yang diberikan sampai akhirnya soal itu grade-nya direndahkan lagi. Ya. Direndahkan lagi pun itu ngambilnya juga masih yang tidak pas gitu. Jadi ya sekali lagi mohon maaf buat yang mungkin selesai menyerahkan tapi terlambat. Ini sekali lagi merupakan hal yang sangat disayangkan, karena sebetulnya Anda itu cukup banyak waktu untuk membuat tugasnya. Saya kira memang saya juga tidak menutup mata ya untuk dosen-dosen lain yang memberikan tugas juga pada saat UTS. Cuman setiap dosen kan punya porsi sendiri-sendiri, ya punya porsi masing-masing. Saya kira Anda juga sudah paham bahwa waktunya ini untuk mengerjakan mata kuliah ini. Nah, itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
Jadi bukan karena ini online maka seenaknya seperti itu. Ini yang saya lihat masih sangat disayangkan dari kelas SKP 18.2 ini. Yang sebetulnya secara umum tuh anaknya pinter-pinter sebetulnya. Tapi karena tidak begitu memperhatikan jadi aneh di sini yang ditampilkan itu. Ya. Kemudian sebetulnya untuk materi sendiri, untuk materinya sendiri, nah ini tuh kita masih membahas materi yang pernah kita bahas ini. Ya, dimana ini adalah contoh dari alur percabangan DIN, TGL sama dengan DIT, kurung buka, kurung tutup. Ini hanya dicoba saja. Ini hanya dicoba saja. Kemudian tinggal Anda tambahkan nama Anda di bawahnya sini. Sudah selesai, itu tugasnya, itu UTS-nya. Saya yakin semua anak SKP 18.2 bisa membuat ini dengan mudah. Tapi karena Anda tidak mau atau malas membaca soal, terutama yang ada di classroom, membuka classroom aja tidak, ya sudah, selesai begitu. Ya, jadi sekali lagi untuk ke depan, saya tidak akan mentolerir lagi kejadian seperti ini karena Anda sudah mahasiswa, sudah cukup dewasa untuk bisa menilai segala sesuatunya, maka ini adalah terakhir kalinya ya, untuk hasil UTS sampai harus diturunkan grade soalnya. Karena ketidakpahaman Anda, karena kepanikan Anda tidak membaca soal seperti itu. Betulnya kemarin itu jawabannya dari ini saja, seperti yang dibuat oleh Mas Niko tadi. Ya, worksheet-nya dibuka lah, worksheet-nya itu dibuka juga. Kan sudah pernah dikopikan, classroom-nya dibuka di situ. Intinya classroom itu semua ada di situ. Ya, kalau Anda mau membuka itu ada di situ semua. Nah, kalau kita ulangi lagi tentang deskripsi daripada program percabangan ini, ya, mungkin untuk kesekian kalinya, ini kita masuk ke variabel TGL, ya, menggunakan perintah DIN untuk mendeklarasikannya. Kemudian TGL-nya ini kita isi dengan date, kurung buka, kurung tutup. Kemudian respond.write, tanggal hari ini, titik 2, dan TGL. Berarti nanti tanggal hari ini itu akan muncul di browser Anda masing-masing, diikuti dengan tanggal yang diambil dari sistem. Kenapa diambil dari sistem? Karena kita menggunakan date kurung buka kurung tutup. Ini rumusnya, ya. Jadi itu nanti otomatis terisi, Anda tidak usah menginput. Kemudian di select case. Select case ini dibagi ada 3 case. Case 1 sampai 10 itu sekarang awal bulan. Case 11 sampai 20 itu pertengahan bulan. Case 21 sampai 31 itu akhir bulan, dan end select. Nah, setelah case-nya ini dibagi untuk yang select case untuk mengeluarkan statement awal, tengah, dan akhir, berikutnya ini kita uji if D dalam kurung TGL sama dengan 28. Ada pengujian lagi untuk isi tanggalan tadi. Jika isinya sama dengan 28, maka tulisannya seperti ini. Jika tidak, maka tulisannya seperti ini yang muncul. Terus tinggal ditambahkan nama Anda. Gampang sekali. Nah, sebetulnya kalau sudah, langkah berikut yang tidak kalah penting itu adalah mengatur setting web servernya, ya. Jadi pastikan di onboard active, web page-nya itu adalah ini halaman page-nya, menunjukkan drive dan subfolder penyimpanan
file ASP-nya. Default page-nya itu menunjukkan pada file ASP-nya secara langsung. Kalau sudah disetting semua, ini cara untuk menampilkan, tinggal klik titik-titik yang di sini ini kalau kepingin lebih jelas. Kalau ini sudah tersetting semua, kemudian klik OK. Nah, kalau sudah, kemudian kita tinggal panggil. Nah, seperti ini. Ini kan sama persis yang dibuat oleh Mas Niko tadi. Cuma tambahannya tadi dia ada nama di situ. Betulnya simpel sekali karena satu, program sudah pernah dibahas dan sering dibahas. Cukup beberapa kali saya bahas program ini dengan tema perulangan yang dengan tema percabangan ya, maaf ya. Kemudian yang kedua, program sudah tidak asing bagi Anda karena sudah digunakan untuk latihan juga. Itu dengan catatan kalau Anda latihan, praktek di rumah. Kalau tidak ya lewat. Makanya ketika ujian bingung. Ya, karena yang namanya praktikum itu tetap harus dicoba. Tidak bisa kok kita awang-awang seperti pelajaran teori. Ini harus dipraktekkan seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga, memang kita harus belajar dari kesalahan yang ada. Kalau kemarin belum keluar, itu apa yang error? Nah, itu bisa dicek, ditanyakan kepada dosen pengampu. Seperti itu. Jadi jangan diam saja, ditumpuk sampai akhirnya nanti pada saat Anda itu mengalami ujian, itu Anda benar-benar tidak bisa karena Anda tidak pernah mencoba, Anda juga nggak ngeh sama sekali, ya. Ini yang sangat saya sayangkan, mahasiswa yang sebetulnya saya jagokan untuk bisa dapat yang terbaik itu malah di luar skenario. Ya, dia masuk ke grid yang diturunkan untuk soal UTS kemarin. Jadi seperti Mas Agus Cahyo sama Mas Tinga, terus Mas Jalul Koir, Mas Agung, ya, itu betulnya bisa dapat nilai yang terbaik sebetulnya. Tapi karena yaitu tadi mungkin faktor ketidaktahuan dan juga beberapa hal yang mungkin beranggapan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak penting begitu ya. Makanya yaitu tadi kembali lagi ke masalah tadi. Jadi sekali lagi dari kelas SKP 18+2 ini kedepannya seperti Mas Agus Cahyo, kemudian Tinga, ya, Rijal Koir, Mas Birin, Mas Agung Wibisono, ayo ditingkatkan lagi semangatnya. Semoga nanti ke depan hasilnya harus lebih baik dari UTS. Cukuplah UTS ini jadi pembelajaran kita bagaimana Anda melihat kemampuan Anda dalam kuliah online. Seperti itu. Ya. Nah, mungkin dari saya itu saja karena saya tidak bisa berlama-lama memberikan materi pada siang hari ini mengingat kondisi kesehatan juga agak terganggu. Jadi saya mungkin tidak bisa berlama-lama memberikan materi. Saya cuma ingin memberikan satu informasi tambahan bahwa untuk perkuliahan online itu libur mulai tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 2020. Nanti perkuliahan dimulai lagi tanggal 28 Mei 2020. Ya harapannya semakin ke depan nanti kondisi pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kita bisa dipertemukan kembali untuk bisa mengikuti kuliah secara fisik ya.
karena saya juga kangen bertemu dengan Anda semua, mengajar seperti biasa, sehingga langsung bisa berinteraksi tatap muka dengan kalian semua. Kira-kira itu saja, tetap semangat, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan perkuliahan ini ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.